Suatu pagi di sudut kota Kyoto, Jepang. Kota yang populer sebagai jantung budaya negara Sakura menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Tak seperti daerah tujuan wisata lainnya, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Sepanjang mata memandang, tidak ada sampah yang berserakan. Meski tempat sampah tak tersedia. Persoalan kebersihan menjadi tujuan utama saya menelusuri lebih jauh seluk-beluk kota Kyoto. Di lokasi pemukiman warga, saya mendapati papan yang membuat jadwal khusus pembuangan sampah. Setiap pagi, tumpukan plastik berisikan sampah terkumpul di sekitar titik ini. Tumpukan plastik ini adalah sampah yang dimiliki oleh warga di sepanjang Jalan Higashi Ichijo di Kyoto, Jepang. Sampah di sini adalah sampah plastik. Bisa dilihat ada berbagai jenis plastik di sini, plastik makanan, plastik obat, plastik minimarket. Semua jenis plastik harus dibuang pada hari ini, hari Rabu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Kyoto. Penasaran bagaimana masyarakat di sini mengelola sampahnya? Saya pun bertemu dengan Masanobu Hori. Ia menuturkan, peraturan tersebut telah menjadi kebiasaannya. I'm Nadia, nice to meet you. What do you bring here? This one is plastic. It's garbage. your garbage. Yeah. Why do you have to put it now? Because today, so we have to put the garbage on the Today, Wednesday? Every Wednesday, yeah. Okay. And then this one is? This one we have to separate of the garbage. Yeah. So for example, this one is a pet bottle and the can and the bin have to put in the every Friday every week. And why you have to put it here? Because at 10 a.m. so someone take the garbage to the treatment plant. So everyone has the Yeah. awareness about that Yeah. time. Oh, nice. Sometimes we can get the trash bag like this minimart. Oh, in the Cinemart. Yeah. Hori mengajak saya ke satu minimarket untuk menunjukkan plastik khusus untuk membedakan jenis sampah yang dibuang. We can we put like this. Yeah. Plastik transparan digunakan untuk sampah plastik, kaleng, botol plastik, dan botol gelas. Yellow and transparent. Sementara plastik kuning digunakan untuk sampah yang bisa dibakar. Jika ada yang membuang sampah tidak sesuai dengan peraturan, maka sampah tidak akan diangkut. Kepedulian masyarakat Jepang terhadap lingkungan yang telah menjadi gaya hidup tidak muncul dalam waktu singkat. Jepang sempat memiliki potret buram pengelolaan lingkungan saat tragedi Minamata terjadi di tahun 1956. Saat itu, ribuan warga Jepang terkena penyakit Minamata, penyakit semacam epilepsi yang disebabkan tingginya konsumsi merkuri dari limbah industri. We take, we use, we throw away. We take, we use, we throw away. Sejak peristiwa tersebut, kampanye besar-besaran untuk menanamkan nilai cinta lingkungan digalakan. We throw away. Termasuk kampanye Mottainai yang muncul sejak tahun 2002. Misi kampanye ini mengajak masyarakat untuk tidak membuang sesuatu yang masih bisa dipakai sehingga meminimalisir sampah. Di Kamikatsu, sampah dipilah hingga 34 jenis agar mudah didaur ulang dan tidak ada sisa yang terbuang. Perilaku seperti inilah yang belum diterapkan di tanah air. Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Kyoto Shiga, Himi Setiawan, mengaku butuh penyesuaian khusus terhadap peraturan pembuangan sampah di tempat tinggalnya. Waktu pertama kali cukup kaget, Mbak, karena orang Indonesia tidak ada kebiasaan untuk nyortir sampah, buang sampah yang dipisah organik, botol, kemudian dan lain sebagainya.
Kalau di sini sampah itu harus dipisah dengan rapi. Ada sampah organik, ada sampah kemudian plastik yang bisa di-recycle. Ada juga sampah PET botol. Jadi yang botol PET, juga ada kaleng. Pertama kali dulu ada semacam briefing dari pihak apartemen. Karena waktu saya datang itu saya di International House di Kyoto University. Jadi ada waktu kita serah terima kunci itu ada orientasi dulu. Oh, jadi dikasih tahu nih gimana cara naruh sampah yang benar. Naruh sampah yang benar, buang sampah yang benar, kemudian harinya apa. Cukup sulit untuk menemukan tempat sampah di Jepang, bahkan di tempat umum. Namun, kesadaran masyarakat yang tinggi menyebabkan hal ini tidak menjadi masalah. Setelah 4 tahun tinggal di Jepang, Himi menyadari masyarakat Jepang telah terdidik memiliki rasa malu membuang sampah sembarangan. Terus sempat bingung juga nggak sih Mas, kok di jalan nih nggak ada loh tempat sampah, tapi tetap aja bersih gitu, nggak ada sampah berceceran. Ya karena tadi itu individunya sudah terbentuk, budayanya, kebiasaan, custom di sini sudah seperti itu. Kalau kita lihat dari pendidikannya saja, dari kecil mereka masuk ke Hokyuan atau playgroup itu, pertama yang diajarkan itu buang sampah. Jadi sesimpel buang sampah itu diajarkan, masuk dalam kurikulum kehidupan sehari-hari. Sehingga budaya itu terbentuk secara gradual. Kemudian juga budaya malu di sini juga cukup tinggi, sangat tinggi malah kalau saya bilang. Sehingga dan budaya untuk tidak mau merepotkan orang lain. Kalau orang sini gomewaku kakenayoni ya, orang sini itu. Jadi tidak mau merepotkan orang lain. Sementara itu di negeri sendiri, inilah pemandangan yang masih kita lihat sehari-hari. Di Jakarta, saya menemui pria 54 tahun asal Jepang bernama Tsuyoshi Ashida yang gemas dengan minimnya kesadaran akan kebersihan di Jakarta. Ia berambisi menularkan budaya malu buang sampah sembarangan dari negaranya dengan membentuk komunitas Jakarta Osoji Club. Osoji dalam bahasa Jepang berarti bersih-bersih. Ya dulu ya 25 tahun yang lalu atau lebih, itu ibu saya di sini dan melihat seorang ibu-ibu yang naik di dalam mobil Mercy. Mercy itu kan mobil yang paling mewah kan? Mahal gitu. Mahal. Dan mungkin orang kaya lah dia ibu itu. Nah, apa yang kami saksikan itu si ibu itu membuang sampah plastik, terus kotak-kotak nasi bungkus dan sebagainya dari jendela mobil. Nah, waktu itu ibu saya marah gitu. Nah, saya ingat sekali. Sejak berdiri pada 29 April 2012, sudah hampir 3.000 relawan pernah terlibat dalam komunitas peduli lingkungan yang dibentuk Ashida. 4 tahun lalu, ia memulai kegiatan Jakarta Osoji Club dengan memungut sampah di Gelora Bung Karno bersama 11 kawan Jepangnya. Inilah para relawan yang mengaku tidak malu memungut sampah. Sama sekali lihat mereka pada ini awalnya belum bergabung, saya lihat mereka kegiatan ini kok kayaknya orang Jepang kok malah yang lebih sadar ketika lingkungannya, jadi saya jadi ikut tergerak gitu Mbak, jadi ikut tergerak. Yang pasti dari orang yang lihat kita pun nanti jadi ikut tergerak untuk sadar gitu, sadar malu juga Mbak, malu selama ini bawa sampah, malu selama ini nggak menjaga lingkungannya gitu Mbak. Saya sih nggak malu ya kalau mengutin sampah pas lagi ada acara gini. Soalnya saya malah merasa bangga gitu, karena kita peduli dengan kebersihan dan harapannya sih agar menginspirasi orang lain gitu untuk menjaga kebersihan juga. Soalnya kalau nggak kita mulai, siapa lagi gitu yang mau mulai itu gitu. Ya waktu itu saya browsing bagaimana sih cara mewujudkan Indonesia bebas sampah. Cara mewujudkan Indonesia bebas sampah adalah dengan action. Iya, yang pasti lingkungan menjadi bersih dan juga bisa mengedukasi orang lain. Oh, kita jangan buang sampah sembarangan, yuk. Ayo kita bersih-bersih bersama. Ashida kini memberikan edukasi tentang cara pengelolaan sampah hingga ke sekolah-sekolah. Kalau untuk kegiatannya apa aja Pak sekarang? Ini kami selama 4 tahun kami melakukan kegiatan petik sampah seperti Mbak lihat ya di sini. Jadi kumpulkan relawan
lalu kita petik sampah. Kemudian di samping itu kita kunjung ke sekolah, mulai dari TK sampai universitas. Karena bagaimanapun saya pikir yang banyak orang tahu bahwasanya yang paling penting adalah pendidikan. SMP, SMA, universitas kita ajak lecturer atau narasumber untuk berikan penjelasan atau kuliah, lalu kita diskusi. Kalau di tingkat mahasiswa kan bisa kita ajak diskusi, lalu kita petik sampah. Jadi petik sampah selalu kita nggak ketinggalan. Ashida menunjukkan bagaimana ia biasanya memilah sampah. Namun, metode yang biasa dilakukan warga Jepang tak berlaku di sini. Menurutnya, jika kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya, petugas kebersihan akan mencampur seluruh sampah. Jadi kalau di Jepang gimana Pak biasanya? Nah, misalnya ini karengan, ini khusus di sana. Dan diharuskan ibu rumah tangga ataupun siapa yang milah ini dicuci dulu. Bilas. Kan ada sisa-sisa. Nah, itu kan nanti lengket dan kotor kan. Jadi harus bersihkan, dibilas dulu, dicuci dulu, lalu kita nyopin. Dalam keadaan seperti ini baru boleh dibuang. Ashida menjelaskan sebuah metode sederhana yang paling efektif agar Jakarta bisa lebih bersih. Meski masih segelintir warga yang memiliki kesadaran ini. Kalau menurut Bapak bisa nggak nih Indonesia? Bisa dong, makan waktu. Bersih Menurut dari saya sampah. Jadi gimana ya, nggak usah ngomong dulu deh. Kalau kita pegang sesuatu yang harus dibuang, cari tempat sampah. Kalau ada kita samperin, buang, udah habis. Kalau nggak ketemu, kantongin aja gitu. Pulang ke rumah, di rumah, buang, udah. Itu dulu deh, nggak usah pilah-pilah dulu. Itu dulu. Lalu buang sampah sembarangan. Itu dulu punya kebiasaan lalu buang sampah sembarangan atau kesadaran lalu buang sampah sembarangan. Itu dulu deh. Sebenarnya Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peraturan tentang pengelolaan sampah demi mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Bahkan berlaku sanksi administratif berupa denda hingga 500.000 bagi yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Namun, segala aturan tersebut seolah tak berarti jika tak diiringi dengan perubahan perilaku. Nah, kalau untuk sistem di Indonesia ini bagaimana Pak? Menurut Bapak ini sudah mendukung belum? Menurut saya enggak ya, masih jauh kurang. Saya lihat peraturan ada, daripada nggak ada ya ada. Nah tapi warga nggak mematuhi, susah. Ya sebab segala sesuatu itu terbentuk dari kita punya karakter, kota, negara, apapun, semua dari kita.